Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang untuk anak-anak Bapak semua. Pada kali ini pembelajaran yang keempat mata kuliah anti korupsi. Anak Bapak semua. Pada pertemuan ketiga saya sudah menjelaskan mengenai penyebab korupsi. Apa sih penyebab korupsi? Ya, secara internal dari pribadi kita sendiri, ya dari dalam diri kita sendiri. Kemudian secara eksternal, ya dari luar, pengaruh-pengaruh dari luar, pengaruh-pengaruh dari masyarakat, orang-orang sekeliling kita dan sebagainya. Ya. Dan kita sudah menjelaskan juga kemarin pada pertemuan ketiga itu teori GON, ya. Teori GON apa penyebab korupsi itu, ya kita sudah jelas grades, ya kemudian opportunity, kesempatan atau grade keserakahan, kemudian needs kebutuhan, exposure adalah pengakuan, ya, kebenaran dan sebagainya. Dan pada yang keempat ini kita akan mempelajari ya anti korupsi tadi ya berdampak masif ya terhadap masyarakat. Ya, jadi bagaimana korupsi tadi dampaknya secara masif, kemudian dampak dominonya kepada masyarakat. Itu marilah kita lihat ya yang satu ini. Ya. Jadi ya dampak masif korupsi. Jadi seperti yang coba kita lihat ya bagaimana dalam gambar ini coba kita bayangkan bagaimana menggilas ya motor yang besar akan menggilas mobil-mobil yang kecil. Dan ini berarti bagaimana pembesar-pembesar pemimpin-pemimpin yang memegang kekuasaan tadi menggilas rakyat-rakyat kecil, rakyat-rakyat yang tidak berdaya. Itulah arti dari gambar di atas. Korupsi tidak hanya berdampak terhadap suatu aspek kehidupan saja. Korupsi menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara. Jadi kalau kita lihat korupsi ini ya bukan aja dia terhadap kehidupan manusia ya, kemudian eksistensinya. Jadi kita bangsa ini ya akan eksis terus apabila korupsi dapat ditekan sekecil mungkin. Kalau korupsinya terus naik, terus merajalela, ya kita tidak bisa eksis di dunia luar sana, ya di negara-negara luar sana. Dan negara-negara luar sana akan memandang sebelah mata kepada kita, ya. Jadi kita tidak bisa eksis. Itulah dampaknya ya korupsi tadi. Ya. Kalau kita lihat ya maraknya korupsi, ya meluasnya praktek korupsi di suatu negara akan memperburuk ekonomi bangsa. Ya, bagaimana ekonomi bangsa tadi ya akan jatuh jatuh-jatuhnya ya kita lihat kalau seandainya ekonomi itu suatu bangsa yang korupsinya merajalela ya growth ekonomi tidak akan naik ya growth ekonomi itu akan tidak bisa tumbuh ya jadi seperti yang kita katakan produktivitas masyarakat itu ya digambarkan dari growth ekonomi ya jadi produktivitas masyarakat ya apa yang dikerjakan masyarakat itu akan produktif ya apabila ekonomi itu naik ya jadi kalau misalnya ekonomi kita tidak naik ya kita bisa lihat apa yang terjadi ya apakah praktek korupsi itu merajalela ya kalau praktek tersebut merajalela maka semakin terperosoklah kita dalam kemiskinan. Kemudian kalau kita lihat dampak masif korupsi itu apa? Ya, dampak masif korupsi itu ya pertama dampak ekonomi, ya dampak sosial kemiskinan, dampak birokrasi pemerintahan, yang keempat dampak politik demokrasi, dampak terhadap penegakan hukum,
dampak terhadap pertahanan keamanan, kemudian dampak kerusakan lingkungan. Jadi ada 7 variabel-variabel yang merusak, ya, yang akan dirusak oleh kasus korupsi ini. Ya, kalau kita lihat satu persatu, ya, bagaimana sistem ya ekonominya? Ekonominya seperti saya katakan tadi, ya akan hancur. Ya, pertumbuhan ekonomi tidak bisa diharapkan. Ya, jadi pemerintah itu secara konsisten akan memacu ya masyarakat itu ya ataupun dunia usaha itu ya, dengan segala kebijakannya membuat produktif ya masyarakat itu didorong masyarakat itu untuk berproduktif ya sehingga dengan masyarakat berproduktif tadi maka ekonomi akan tumbuh ya jadi kalau ekonomi akan tumbuh ya laju pertumbuhan ekonomi akan tumbuh itu berdampak kemana-mana ya berdampak kemana-mana jadi ekonomi ya kita tumbuh ya dengan besar itu akan berdampak ya tingkat kemiskinan akan turun, daya beli masyarakat akan naik, ya pangsa pasar tenaga kerja akan diserap, banyak ya dampak-dampak ekonomi. Kemudian dampak sosial dan kemiskinan ya. Jadi dampak sosial ini kita lihat ya, gelandang-gelandangan banyak di mana-mana, rumah-rumah rewat banyak di mana-mana, ya kemudian kalau kita lihat kemiskinan bukannya bertambah ya seperti saya jelaskan tadi mengenai ekonomi kemiskinan bertambah terus dari tahun ke tahun ya kemudian dampak birokrasi pemerintahan jadi korupsi ini juga berdampak ke birokrasi pemerintahan ya masyarakat tidak percaya lagi kepada pemerintah nah ini akan bahaya kalau tidak percaya lagi jadi birokrasi pemerintahan yang berbelit-belit ya dengan banyak aturan-aturan dari birokrasi pemerintahannya seperti yang dikeluhkan oleh presiden kita ya mengurus suatu izin saja itu berbelit-belit sampai berapa puluh meja yang harus ya dilewati untuk mengurus satu izin saja. Nah, itulah dampak masif dari korupsi. Kemudian dampak politik dan demokrasi, ya politik juga begitu ya. Kalau sudah dimasuki oleh korupsi, ya politik yang sehat tidak akan terjadi. Ya, demokrasi juga tidak akan terjadi. Ya, jadi dalam hal ini, yang keempat ini dampak politik bisa kita lihat dalam pilkada, ya, kita dikasih uang, ya, untuk memilih suatu calon, ya, itulah dia, ya, dampak politik. Jadi hal-hal yang tidak ya jujur ya akan terjadi pada politik dan demokrasi. Kemudian dampak terhadap penegak hukum. Ya penegakan hukum. Jadi hukum itu tidak ditegakkan setegak-tegaknya. Ya, ada uang, hukum bisa dibeli. Ya, kalau di Malaysia sana dengan risuah, ya, dengan menyogok hakim. Ya, juga sama seperti ini. Ya, tidak tegak hukum tadi. Ya, bagi rakyat kecil itu hukum ditegakkan setegak-tegaknya, tetapi untuk kalangan atas hukum itu tidak tegak. Ya, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itulah dampak masif korupsi. Kemudian dampak terhadap pertahanan keamanan juga begitu. Ya, pertahanan kita kuat. Ya, tidak ada solidaritas, tidak ada terpatri di diri kita ini. Ya, NKRI harga mati. Ya tidak ada. Ya kita apatis ya melihat negara kita. Kemudian dampak kerusakan lingkungan. Ya ini lagi ya di mana-mana banjir kita lihat. Ya dampak masifnya di mana-mana banjir. Ya seperti saya jelaskan ya bahwa pihak penguasa dalam hal ini boleh dia provinsi atau kabupaten itu dengan enaknya memberikan izin-izin tambang ya sehingga merusak lingkungan ya sehingga terjadi banjir bah yang besar dan inilah 7 dampak masif ya dari korupsi ini ya kalau kita lihat ya kerugian negara itu akibat korupsi itu 40% APBN ya siapa yang menikmati ya mereka tadi yang ketujuh tadi ya itulah yang menikmatinya ya penguasa
pimpinan-pimpinan yang korupsi, itulah yang menikmati